Pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan juga memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan hingga menjadi sifat yang dapat melahirkan khuluq yang baik. Dalam pengertian lain, akhlak atau etika adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Macam akhlak. Dalam Islam ada dua macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlakul karimah, yang berarti akhlak terpuji. Yang kedua yaitu akhlakul masmumah, yang berarti akhlak tercela. Definisi akhlak. Akhlakul karimah atau disebut juga dengan akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contoh akhlak tersebut diantaranya adalah sikap rela berkorban, sopan santun, tawakal, adil, bersabar, dan lain sebagainya. Akhlakul masmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Contoh akhlak tersebut adalah sombong, iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Langgeng Wicaksono. Akhlak dalam bidang ekonomi. Islam adalah ajaran yang sangat mengedepankan pentingnya akhlak dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Konsep penerapan akhlak ini ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali di dalam bidang ekonomi, seperti dalam kegiatan jual beli, utang piutang, dan lain-lain. Di dalam penerapan akhlak dalam bidang ekonomi ini, Rasulullah menerapkan sistem ekonomi Islam, yang mana ekonomi Islam adalah suatu sistem atau konsep ekonomi akhlakiyah yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Islam mendorong umatnya untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan landasan akhlak, sehingga setiap aktivitas ekonominya bernafaskan ilahiyah dengan tujuan agar upaya mencapai kepentingan dunia tidak berjalan dengan liar dan melanggar berbagai aturan atau menyakiti pihak lain. Namun sebaliknya, tujuan ini dilakukan dengan batasan-batasan wajar dan menghormati hak orang lain. Melalui konsep ini diharapkan tidak akan ada jurang pemisah antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebab Islam tidak pernah memisahkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Keduanya saling beriringan dalam upaya mencapai satu tujuan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah penerapan akhlak di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah menghindari adanya transaksi riba, menunaikan kewajiban berupa membayar zakat untuk membersihkan harta, menawar harga barang sewajarnya, melarisi dagangan saudara kita sesama muslim, memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak memakan harta orang lain yang bukan milik kita, tidak merugikan pihak lain di dalam transaksi, berbisnis, dan dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Islam saja. Dengan menerapkan akhlak tersebut di dalam bidang ekonomi, diharapkan dapat mengarahkan tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian di dalam jalannya roda perekonomian. Dengan demikian, tujuan membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat dapat tercapai sesuai dengan aturannya. Baik, akhlak dalam bidang konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai penghasilan yang dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Dalam Islam ada beberapa etika seseorang muslim berkonsumsi.
Yang pertama ada prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum, agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas ada bebas dari segala sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih atau berlebihan pemborosan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di bumi. Prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang terkandung dalam Islam sehingga tidak memenuhi segala kebutuhan. Prinsip kemurahan hati, yaitu Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia. Jadi, pada dasarnya Allah menyuruh umatnya untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik, serta untuk mengonsumsi yang bergizi untuk memperoleh kesehatan yang baik untuk tubuh kita supaya terhindar dari segala penyakit. Selanjutnya ada akhlak dalam bidang bisnis. Sebagai seorang muslim dalam menjalankan bisnis haruslah sesuai dengan etika dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yakni harus berlaku adil, amanah, jujur, dan tidak melakukan bisnis yang mengandung riba, bersikap ramah tamah, tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi juga keuntungan akhirat. Berikut beberapa sikap yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang pertama ada kejujuran. Sikap jujur sangat penting dalam berbisnis karena dapat menghindari kegiatan tipu menipu demi meraup keuntungan. Yang kedua ada sikap otonomi, yaitu sikap sadar dalam mengambil keputusan tanpa paksaan orang lain agar tidak ada kekecewaan dari salah satu pihak pelaku bisnis. Yang ketiga ada keadilan. Dalam bisnis, semua orang dituntun agar berlaku adil. Semua diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, saling percaya. Sikap ini menuntun agar bisnis bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada keraguan dari salah satu pihak. Yang kelima ada bertanggung jawab. Seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia kerjakan dalam berbisnis agar tidak ada kekecewaan pihak atau dengan yang lainnya. Yang keenam, saling menghargai. Dengan saling menghargai, seseorang akan terhindar dari kesalahpahaman serta rekan bisnis. Dalam meningkatkan akhlak bisnis, Islam sikap di atas adalah sangat penting dalam berbisnis. Tanpa kita menerapkan sikap-sikap di atas, mungkin bisnis yang kita jalankan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan.